Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Anies Baswedan yang menyampaikan ya. Tetapi ini adalah fakta-fakta yang disampaikan dari moodsuara.com terkait fakta dan juga ya yang bisa diambil sedikit ya gambaran tentang nanti apa yang dilakukan oleh Pak Anies ya terhadap program Presiden Jokowi. Sudah terang-terangan Anies Baswedan tidak akan teruskan program Presiden Jokowi, tanda tanya ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh moods.suara.com. Bakal calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 yakni Anies Baswedan namanya dengan terang-terangan mengatakan bahwa tidak akan meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya. Namun Anies Baswedan mengatakan bahwa bakal melempangkan jalan menuju tujuan Republik Indonesia. Pasalnya kata dia terdapat cita-cita yang sesuai dengan nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyatnya. Alhamdulillah perjalanan kita sudah panjang dan tadi sudah digarisbawahi bahwa perjalanan bangsa ini dimulai dengan membentuk sebuah negara bernama Negara Republik Indonesia tahunnya 1945. Sejak tahun 1945 sebagai negara kita ingin meraih sebuah cita-cita. Saya bisa istilahkan janji kemerdekaan, kata Anies saat menghadiri acara halal bihalal kader PKS Kota Bogor, Jawa Barat di Gor Pajajaran Minggu. Anies mengemukakan janji kemerdekaan itu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan menjadikan Indonesia bagian dari negara-negara di dunia. Jadi kemerdekaan kita sebagai negara dalam perjalanannya setiap 5 tahun sekali mengevaluasi rute perjalanan, ujarnya. Menurut Anies, setiap 5 tahun sekali seperti kalau sebuah pengembaraan di hutan ada titik berangkat dan titik ujung. Setiap jalan 2 km berhenti untuk melihat kompas, memastikan masih di jalan yang sesuai dengan tujuan. Kalau kurang geser sedikit, ambil rutenya kemudian diluruskan, kata Anies. Jadi kalau ada pemilu, ini bukan soal meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah melempangkan jalan menuju tujuan Republik ini. Jadi tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal menengok 5 tahun, 10 tahun terakhir. Tujuannya adalah kita setiap 5 tahunan berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang siap memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan, ungkap Anies. Anies mencontohkan pengembaraan. Anies mencontohkan pengembaraan. Jadi sekarang sedang kader PKS usahakan bersama-sama adalah yang sudah menjadi nama partai itu. Ia berharap kalimat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekedar dibacakan dalam upacara-upacara, tetapi dilaksanakan dalam keseharian program pemerintah. Kalau setiap upacara sudah diucapkan semua masyarakat, tapi dalam pelaksanaan belum tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat menempatkan keadilan sosial sebagai unsur utama yang dilaksanakan. Jadi artinya di semua aspek perubahannya bukan menghentikan, bukan soal meneruskan, perubahannya soal memasukkan unsur keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Maka kita berharap dengan cara seperti itu ada keberlanjutan, tapi juga ada perubahan. Ada keberlanjutan dan perubahan, karena tidak mungkin hanya berlanjut saja, tidak mungkin hanya perubahan saja, tapi unsur keadilan. Demikian Anies Baswedan ya, antara. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh moods.suara.com yang juga bisa memberikan sedikit gambaran ya, dan apa yang disampaikan Anies ini ya terkait program Jokowi dilanjutkan atau tidak ya. Jadi pertanyaan simpel gitu ya, dan rasional sekali gitu ya, karena Anies adalah akademisi ya, artinya biasanya yang dipakai adalah rasionalitas. Ketika program yang dijalankan oleh pemerintah sebelumnya itu ya tidak untuk tidak menguntungkan bagi keadilan ya, unsur keadilan ini ya mendominasi gitu ya. Misalnya untuk proyek strategis IKN yang nilainya fantastis, yang sebelumnya sering disampaikan akan memakai skema bisnis to bisnis, tetapi ya walhasil itu tidak jalan gitu ya. Begitu juga dengan proyek yang lain, proyek kereta cepat
yang utangnya juga miris sekali ya. Jadi untuk IKN ya, kalaupun menguntungkan ya, dananya ada, uangnya aja ya, ya kan kemungkinan akan dilanjutkan ya. Tetapi kalau proyek itu bagus ya, uangnya belum ada, jadi pasti akan memilih ya, antara memakai uang APBN itu untuk memberikan mensejahterakan rakyat, atau membangun IKN yang belum ada ya korelitas untuk kepentingan rakyat ya. Justru mungkin IKN itu yang memakan ataupun menikmati nilai proyek itu justru para oligarki yang sudah siap-siap untuk mendapatkan kue keuntungan dari proyek IKN tersebut. Jadi masalah keadilan sosial yang digarisbawahi Anies ini saat ini masih bermasalah ya, karena 2 periode masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini ya belum bisa terlihat ya hal-hal yang bisa mensejahterakan rakyat gitu ya. Padahal kita ya harus diakui adalah negara dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa subur dan luar biasa banyak gitu ya. Mayoritas sumber daya alam yang ada di Indonesia misalnya itu kalau dibandingkan proyeksikan di dunia itu masuk nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Misalnya CPO ya, CPO adalah bahan baku untuk minyak goreng, itu kita penghasil yang terbesar di dunia gitu ya. Tetapi justru ini yang aneh gitu ya, minyak goreng justru mahal di sini, padahal kita produksi terbesar. Nah ini kan terkesan ya bahwasanya pengelolaan sumber daya alam itu masih didominasi oleh asing dan asing, maka kita tidak akan pernah bisa kaya gitu dengan negara kita itu ya. Dan belum itu kita belum berbicara dengan potensi sumber daya alam yang lain, misalnya batu bara ya. Batu bara tahun lalu kita mendapatkan windfall profit, dan kalau menurut hitung-hitungan ya setiap tahun itu mendapatkan ya keuntungan 4.200 triliun lebih ya. APBN kita 3.000 ya. Batu bara itu mendapat keuntungan kurang lebih 2.400 ya, dan APBN kita 3.000 gitu ya. Artinya kalau kita fokus saja gitu ya, dari batu bara ya, dari 2.400 triliun ya, kita hanya mendapatkan 200 triliun saja masuk ke kas APBN. Artinya sisanya pasti akan dinikmati oleh asing dan asing ya. Artinya apa? Artinya itu sedikit gambaran bahwasanya pengelolaan sumber daya kita ya, alam kita itu ya belum dikelola sesuai dengan amanat pasal 33 bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam itu dikelola negara dan dibagikan secara merata kepada rakyat. Itu sering hanya dipakai sebagai tulisan saja, slogan saja, tetapi tidak dilaksanakan hingga saat ini. Nah ini juga tentu saja akan ya memberikan tantangan. Akankah pemerintah selanjutnya setelah ini ya akan sama ya, akan ganti supir saja, atau sekaligus bisa memberikan gebrakan yang signifikan ya. Bayangkan coba ya, dari pengelolaan sumber daya alam saja itu seharusnya kita bisa memberikan kesejahteraan tanpa membayar pajak ya. Jadi hitung-hitungan dari pengamat ya, 6 komoditas yang ada di Indonesia itu yaitu minyak bumi, batu bara, kemudian nikel ya, kemudian gas alam, hasil laut, hasil hutan itu ya, hasilnya kurang lebih 4.200 triliun dari 6 komoditas saja ya, belum komoditas yang lain. Kalau kita lebih potensialkan ya, optimalkan eksploitasinya oleh negara ya, ya justru ya kita minimal akan bisa sama seperti negara Timur Tengah misalnya yang sudah sejahtera, membiayai seseorang itu dari lahir hingga meninggal ya dengan sejahtera gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui hingga saat ini seluruh pengelolaan sumber daya alam itu masih dikelola oleh asing dan asing.
ya, potensi pegunungan Grasberg misalnya yang dengan potensi emas dan tembaga itu dari Orde Baru hingga saat ini masih dikelola oleh PT Freeport ya. Dan dengan adanya undang-undang minerba yang baru ya, dipastikan akan ada perpanjangan kontrak ya, dan selama 2 kali 10 tahun. Artinya memang karpet merah itu masih mendominasi kepada para oligarki untuk mengurus sumber daya alam. Nah, ini tantangan gitu ya, apakah ke depan akan ada perubahan yang sifatnya signifikan atau hanya ganti pemimpin saja. Kalau ganti pemimpin saja ya dipastikan kondisi bangsa negara Indonesia ini yang harusnya bisa kaya raya ya, semua orang itu bisa sejahtera tanpa memikirkan ya apakah besok masih bisa makan, itu bisa terjadi kalau ya kepengurusan pasal 33 itu setidaknya coba untuk dilakukan ya, ataupun diubah mindsetnya ya dengan menerapkan pasal 33 ini ya. Bumi, air, kekayaan alam itu dikelola oleh negara ya, bukan dikelola oleh asing gitu ya. Jadi kalau kita melihat isi dari pasal 33 ini, kalau pengelolaan dari asing jelas ini adalah melanggar undang-undang ya. Dan sudahlah kita itu melanggar undang-undang, tidak ada yang mengontrol ya, bahkan dari DPR pun yang ya satu garis dengan pemerintah, dan itu suatu kewajaran ketika partai politik semuanya sudah diborong dan menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, ini juga yang coba diharapkan ya, kedepannya kan ada perubahan yang saat ini dipersepsikan ada dalam sosok Anies ya. Kita tidak tahu ya, karena selama ya sistemnya itu tidak ada pemikiran untuk sistem alternatif yang lebih baik ya, tidak akan ada perubahan yang signifikan ya. Misalnya tentang bagaimana proporsi tentang utang ya, yang menjadi kewajiban dan menjadi kebutuhan tiap tahun. Nah, kalau ini terus-menerus utang ya, kurang lebih akan sama kondisinya seperti saat ini ya. Utang kita sudah sangat mengkhawatirkan, dan terus-menerus Menteri Keuangan dan beserta stafnya menyampaikan utang kita masih aman, dan terus-menerus dibandingkan dengan negara-negara lain yang ya tidak apple to apple ya. Misalnya membandingkan dengan negara maju, Jepang ataupun bahkan Amerika yang utangnya juga sudah menyedihkan gitu ya. Dan ingat, utang kita itu ya tidak hanya utang pemerintah, tetapi ya ada utang BUMN, dan juga yang disampaikan oleh Misbah pun termasuk juga kewajiban untuk memberikan satu hari tua TNI Polri ya. Jadi utang negara 7.900, kemudian utang BUMN 8.400, dan juga kewajiban untuk hari tua TNI Polri itu 4.500. Total utang 20.750 ya. Kalau kita melihat aturan undang-undang ini justru telah melampaui ya batas minimum utang 60% dari PDB. PDB kita 19 sampai 20.000 ya triliun, yang itu sudah hampir melebihi 100% ya. Jadi ini yang yang kembali lagi disampaikan terkait fakta-fakta, akankah Anies itu akan melanjutkan program Jokowi ya. Tentu saja ini ya bisa dijawab Anies ketika Anies sering ya menyampaikan pentingnya untuk melihat sosok orang itu berdasarkan rekam jejak apa yang sudah diperbuat, daripada melihat visi misi yang bisa dibuat ya semacam janji-janji ya, muluk-muluk, tetapi pada faktanya ketika sudah menjabat semuanya itu zong gitu ya. Nah, kita ini akan menguji gitu ya, apakah Anies benar-benar tidak akan melanjutkan program Jokowi ya semisal IKN yang nilainya juga fantastis ya. Kalau secara rasional seperti backgroundnya Anies Baswedan sebagai seorang akademisi ya, lebih milih mana, memberi makan rakyat atau melanjutkan IKN yang pasti akan
menggerus APBN dan juga akan menyusahkan pemerintah yang nantinya pasti akan terus-menerus berhutang. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Anies ke depan terkait program-program Jokowi, apakah akan meneruskan atau ada gebrakan yang mengejutkan untuk mengubah sistem ini lebih baik, terutama untuk pengelolaan sumber daya alam yang harusnya kita dapat lebih, bahkan bisa mensejahterakan dengan keadilan untuk rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.